Halo Aries, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Aries. Oke, hari ini aku akan general reading buat teman-teman Aries di tanggal 5 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023. Kita akan bahas untuk kondisi umum kamu. Oke, Aries. Di sini kalau yang aku lihat sih situasi kamu cenderung stabil ya. Baik-baik saja dan mungkin ada hal baru ya, situasi yang baru yang memang sedang kamu mulai jalani. Kalau yang aku lihat seperti itu. And so pasti ketika kita memulai sesuatu yang baru atau hal-hal baru ini ada tantangan tersendiri, ya kan? And di sini mungkin kita harus punya bekal ya, ilmu. Ya, so ya intinya berjaga-jaga untuk kedepannya. Nah, di sini nampaknya teman-teman udah waktunya untuk lebih merubah sikap jadi lebih bijaksana. And then di saat ini di bulan Januari, kalau kamu ingin melakukan sesuatu untuk kedepannya dan mungkin sesuatu itu belum pernah kamu jalani, maka jangan berjuang sendiri. Maksud aku jangan berjuang sendiri. Di sini jangan sampai kamu tuh gini loh, semaunya kamu, apa yang kamu jalani, kamu udah percaya banget. Tapi pada kenyataannya dalam hati kamu mungkin masih ada kegelisahan. Nah, jika kamu sebenarnya udah yakin banget nih untuk bisa menghadapi kedepannya, ya, tapi pada hal yang sebenarnya hati kamu masih gelisah. Nah, mungkin di sini kamu harus lebih punya punya hal-hal yang mendukung. Misalnya, ya kamu mungkin perlu saran, perlu nasihat, perlu bimbingan ya dari seorang mentor. Ya mungkin itu senior kamu atau mungkin orang tua kamu gitu ya. Jadi bila mana kamu sekiranya masih gelisah walaupun kamu punya opini sendiri, maka di sini ada sesuatu yang memang harus kamu upayakan. Ya, yaitu mungkin apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ada di kamu itu belum cukup dan memang butuh sesuatu yang bisa mendukung diri kamu dan juga planning kamu gitu ya. Oke, Aries, hal apa yang harus kamu perhatikan saat ini? Oke. Untuk teman-teman Aries, saat ini bila mana situasi kamu sedang baik-baik saja, karir kamu bagus-bagusnya, ada keberhasilan, orang-orang di sekitar kamu banyak yang memuji kamu, yang mengapresiasi prestasi kamu, bukan berarti semuanya akan terus seperti ini. Ya, bukan berarti kita mendoakan yang tidak baik, enggak. Tapi lebih kita tuh harus bisa berjaga-jaga gitu loh. Ya, jangan sampai pujian dari orang banyak saat ini tuh membuat kita jadi mengentengkan situasi, membuat kita jadi sombong. Jangan gitu ya. Jadi kita harus lebih bisa berhati-hati. Kan apa? Semakin tinggi pohon itu semakin kencang juga anginnya kan. Dan berarti juga dengan kamu, kalau kamu sudah merasa sukses, bukan berarti kamu seenaknya dalam menjalankan situasi ke depan. Enggak gitu juga. Kamu juga harus tetap memperhatikan situasi. Kamu juga harus berjaga-jaga kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu loh. Jadi semakin kita sukses, semakin kita harus berhati-hati. Oke.
Sekarang kita bahas untuk hal yang tidak perlu kamu lakukan saat ini. Hal yang tidak perlu kamu lakukan saat ini. Berhentilah berjuang untuk seseorang yang tidak pasti. Berhentilah berjuang untuk sesuatu yang gak pasti buat kamu. Ya, ini bisa seseorang, bisa juga cita-cita kamu atau situasi kamu. Kalau seseorang, ya mungkin selama ini kamu tuh udah berusaha ya, melakukan, mengupayakan yang terbaik buat si dia, tapi pada kenyataannya perjuangan kamu tidak dihargai. Nah, di sini mungkin udah waktunya kamu harus lebih memilih mundur dan menarik perasaan kamu, ya. Oke. Karena bisa jadi memang dia bukan orang yang tepat, ya. Sehingga kamu harus ikhlas. Bisa jadi Tuhan akan lebih mengirimkan seseorang yang pas buat kamu untuk kedepannya. Dan bisa jadi juga kalau saat ini kamu sedang berusaha membangun usaha kamu ya, atau impian kamu, tapi selalu aja gagal dan ini nggak hanya 1, 2, 3 kali, puluhan kali. Nah, mungkin di sini yang perlu kamu ubah adalah tujuan kamu atau planning kamu ini, dimana setiap apa yang kamu ingin jalankan itu harus disesuaikan dengan potensi kamu. Oke, jadi harus bisa lebih membentuk diri kita pada kemampuan kita. Jangan mengejar sesuatu yang kita nggak bisa. Oke, jadi apa yang kita miliki, maksudnya potensi kita, yaitu yang harus kita kembangkan gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas untuk hal yang harus lebih kamu fokuskan saat ini. Hal yang harus kamu lebih fokuskan saat ini. Oke. Yang harus kamu fokuskan saat ini. Oke, ini dalam catatan readingan yang versi keempat ini untuk kamu yang beberapa waktu ini sering mengeluh, sering merenung, ya, sering ingat sama masa lalu, ya. Nah, di sini sudah waktunya kamu harus bisa move on dari masa-masa itu, dimana kamu harus lebih mementingkan situasi kamu ke depannya. Ya, jadi biarlah masa lalu kamu itu berlalu. Ya, jadikan itu sebagai pembelajaran hidup kita. Saat ini kita perlu memfokuskan masa depan kita, ya. Bagaimana diri kita ke depannya gitu ya. Dan mungkin kalau ini masalah keuangan, mungkin saat ini kamu harus bisa mengubah mindset kamu, mengubah pengaturan keuangan kamu. So, harus meninggalkan hal-hal yang merugikan dan harus lebih memplanning hal-hal yang menguntungkan untuk masa depan kamu, ya. Oke, buat teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kamu. So, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Aries.